Sedikit saya kasih gambaran ya tentang pertanyaan menyebutkan yang sezaman itu adalah pertanyaan yang tidak tepat, gitu aja. Jadi ketika ada orang mengatakan, "Buktikan kepada saya ya, bahwa ada ulama yang sezaman yang menulis, nama Ubaidillah bin Isa An-Naqib, bin Ahmad bin Isa An-Naqib." Nah, pertanyaan ini pertanyaan salah. Akan saya buktikan nanti itu, insya Allah kalau sudah bertemu. Fatal, pertanyaan itu pertanyaan fatal, begitu. Nah, dan itu diakui oleh semua ulama ul ansab. Ustadz, begini, saya sudah komentar di video jenengan, kenapa kok narasi saya agak panas mengenai beliau, karena ada beberapa orang yang mengajak ya beliau berdiskusi itu sampai detik ini gak ada tanggapan. Baik dari Alawi sendiri, dari Dzurriyyah, ataupun yang lain. Makanya saya sengaja memang agak saya panaskan narasi, mungkin dengan seperti itu akan ada tanggapan. Dan saya sudah dihubungi oleh salah satu utusan Kesultanan Banten, beliau menghubungi saya dan siap memfasilitasi. Nah, dan tadi ada teman saya juga yang sudah sampai menyampaikan suratnya langsung ke pondok pesantren beliau, Kiai Haji Imaduddin Othman. Jadi sudah ada yang ke sana, utusannya itu sudah ada yang ke sana bawa surat, tapi tidak beliau temui karena beliau sibuk katanya. Jadi saya tinggal nunggu kabar selanjutnya. Kalau beliau mau di Samarinda, alhamdulillah karena nanti semua fasilitas akan kita biayai semuanya ya. Mungkin kalau wakil beliau juga datang ya tafadhol. Ini yang namanya ilmiah ya, namanya ilmiah pasti bisa dikejar. Itu yang saya yakini. Suatu hal yang sudah diklaim ilmiah pasti bisa dikejar. Nah, sekarang pengennya saya itu begini Ustaz. Sejauh mana nanti beliau bisa mempertahankan tesisnya itu. Begitu. Sebenarnya itu. Kalau saya mau dianggap santri yang katrok dan deso, monggo enggak apa-apa. Karena beliau seorang kiai. Anggaplah seorang santri yang bertanya kepada kiai. Seperti itu. Karena saya tahu tentang kabar ini, mulai saya perhatikan baru 1 minggu. Ketika ada salah satu Rois Syuriah NU ke rumah, di kota saya, Probolinggo, beliau menceritakan bahwa Kiai Imad sudah menang. Karena saya fokusnya di dunia lintas agama, diskusi dengan pendeta, Rabi Yahudi, saya kaget, apanya yang menang, kata saya. Ya menang, beliau sudah diakui. Nasab Alawi itu terputus, kata beliau. Loh, emangnya sudah ada diskusi terbuka? Oh belum, katanya. Oh kalau belum ya jangan bilang menang dulu. Ini kan ilmiah. Beliau muslim, saya muslim, kita bersaudara. Yang namanya ilmiah dan perdiskusian sudah pernah dilakukan oleh para ulama sejak dahulu. Kalau belum ada yang menanggapi dan tetap muka secara diskusi ilmiah, belum dikatakan menang. Ya sebenarnya bukan masalah menang. Maksudnya siapa yang lebih ilmiah. Intinya seperti itu. Nah, makanya saya menulis kitab yang beliau tulis yang bernama Al-Mawahibul Laduniyah fi bayanin qita'i nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Lalu saya coba nulis juga yang bernama Al-Jawabul Wafi liman za'ama inqita'a nasabi Bani Alawi. Jadi itu anggaplah bantahan ilmiah. Biasalah seperti itu. Seperti tahafutul falasifah antara Imam Ghazali dan Imam Ibn Rushd. Seperti itu. Cuma untuk menemui beliau, karena saya dengar bukan hanya sekali beliau mengatakan menerima tantangan debat bahkan sedunia. Jadi saya kaget ketika ada salah satu orang yang dekat dengan beliau ada chat WA, ya ada chat WA bahwa beliau tidak menerima kecuali utusan dari Bani Alawi katanya. Loh, kok tidak sama seperti ceramahnya? Kan gitu. Di ceramahnya yang beliau sampaikan di depan umat, itu beliau siap menerima tantangan siapapun. Dan itu viral, ada di mana-mana itu. Dengan ketegasan beliau. Yang apa ya? Ya saya yakinlah karena itu karya beliau, ya beliau yakin dengan jawaban beliau itu. Tapi tesis tidak bisa dikatakan ilmiah kalau tidak pernah apa namanya dibedah. Nah, 2016 dulu saya menulis buku membantah Syiah namanya Keagungan Kerabat dan Sahabat Nabi. Itu sudah terbit 2016 dulu saat saya ada di pesantren. Ada di pesantren Sidogiri. Nah, itu saya membantah Syiah, klaim-klaim mereka kepada Dzurriyyah Rasulullah dan para sahabat. Itu saya pakai rujukan semuanya dari Ahlus Sunnah dan dari kitab-kitab Syiah seperti Al-Kafi, Al-Istibsar, Tahdhibul Ahkam, Al-Idul Faqih semuanya. Itu. Jadi masalah ini ternyata ada kaitannya dengan tulisan saya dulu. Nah, dulu waktu kelas 2 aliyah ya, masih di pondok itu, oh ini kok nyambung dengan karya beliau. Oh ini bisa ini berarti didiskusikan. Ya sebenarnya ada tujuan lain, maksudnya mau gontok-gontokan, apalagi naudzubillah bermusuhan tidak ada, karena mau bagaimanapun kita sama-sama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan saya begini, kalau nanti ternyata pertanyaan saya dijawab secara ilmiah oleh beliau, maka saya siap membantu dan mendukung beliau. Tapi sebaliknya, kalau ternyata pertanyaan dari saya mengenai ilmul ansab tidak bisa dipaparkan secara ilmiah, maka seharusnya beliau harus legowo untuk ikut pendapat saya. Ya karena gini Ustaz, beliau sudah dan para pendukungnya sudah mengklaim itu adalah tesis. Dari kata tesis aja sudah tidak masuk. Itu masih hipotesis, Ustaz. Tesis itu kalau sudah dibedah, itu namanya tesis, sudah bisa dipertahankan. Jadi ketika di luar itu sudah dinarasikan tesis, seolah-olah penelitian ilmiah, ya, tapi belum pernah dibedah. Nah, ini masalah. Dari kalimat tesisnya aja sudah masalah ini, begitu. Dan biasanya orang yang menulis buku, Ustaz,
itu jangan sampai punya suatu keyakinan yang membuat tulisannya tidak netral. Nah, ini harus dijauhi dulu. Jadi kalau beliau sudah punya kesimpulan harus diputus nasab Bani Alawi, maka yang beliau fokuskan adalah mencari dalil-dalil sekiranya putus. Sehingga ada ketidaknetralan dalam keilmiahannya nanti. Gitu. Makanya ketika saya membaca referensi-referensi yang beliau sampaikan dalam kitabnya, Al-Muntaqilah, Tahdzibul Ansab lil Ubaidili, Al-Fajri lil Umari, Syajaratul Mubarakah lil Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi, semuanya itu saya baca. Saya bacanya bukan di tengah, Ustaz. Saya baca dari muqaddimah, para pentahkiknya, sampai bab yang beliau klaim sebagai putusnya nasab Bani Alawi. Dan itu saya bukan membaca satu kali, Ustaz. Saya baca lagi, saya baca lagi. Saya bandingkan dengan kitab beliau ini. Saya baca lagi. Nah, ketika sudah saya baca berkali-kali, sampai istri saya di rumah penasaran, kamu ngapain sih? Gitu. Sampai 2 hari itu saya, Ustaz. 2 hari saya baca, gitu. Biasanya saya bantu istri goreng ikan, ya. Saya bantu istri di dapur. Itu libur dulu deh ya, libur dulu. Saya pengen tahu ini sejauh mana tesis beliau. Ya sebenarnya dikatakan tesis belum, karena belum diuji secara ilmiah dan dihadirkan para pakar nasabnya. Jadi ketika beliau mengklaim bahwa ini adalah inqita', terputus, nah ini sudah masalah besar sebenarnya. Setelah saya membaca kitab Jamhazatul Ansab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm, kemudian kitab Al-Ansab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sam'ani, kemudian kitab-kitab Ansab juga yang ditulis oleh Al-Hafidz As-Suyuti, dan lain sebagainya, itu saya bandingkan, Ustaz. Metode-metode beliau dalam penulisannya, dalam penyebutan nama anak-anak, itu saya pelajari benar-benar itu. Kenapa? Karena saya yakin ketika beliau sudah mengklaim inqita', kata inqita' ini masalah loh, Ustaz. Kenapa saya katakan masalah? Beliau sedang mengklaim kalau terputus. Sedangkan kita baca dari kitab-kitab yang beliau sampaikan lil Ubaidili, Al-Fajri, Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa kitab ini ketika tidak disebutkan beliau mengklaim ini inqita', tidak ada. Gitu. Contoh, saya kasih satu contoh, Ustaz. Dalam kitab Syajaratul Mubarakah yang diklaim ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya padahal manuskripnya baru ditemukan abad ke-8 dan tidak ada manuskrip aslinya itu sangat bermasalah, ya. Kenapa saya katakan bermasalah? Karena inti dalil dari kitab beliau ini ada di Syajaratul Mubarakah. Itu intinya. Yang lain itu cuma tabi'ut tabi', ya. Cuma penguat. Nah, ketika beliau menggunakan kitab Syajaratul Mubarakah, yang sebenarnya kitab ini bermasalah, manuskripnya baru ditemukan di abad ke-8, itu pun tidak ada manuskrip aslinya, dan yang mencetak, yang datang sampai ke tangan kita rata-rata dari Maktabah Syiah, ya, Maktabah Syiah, Ayatullah Al-Uzma, dan pentahkiknya juga orang-orang Syiah, yang beliau jadikan referensi betul ini. Nah, saya baca itu dari awal, saya pelan-pelan, saya baca. Nah, kemudian beliau mengatakan dalam kitabnya, bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan ada 3 nama anak bagi Ahmad bin Isa An-Naqib. Ya, saya tidak akan mengatakan Al-Muhajir karena beliau membantah, oke lah, tidak apa-apa. Nanti itu ya, masalah nanti itu. Ahmad bin Isa An-Naqib, ya. Ada cuma 3 anak ini dan beliau menyebutkannya dengan jumlah ismiyah kata beliau. Yang nantinya yufidul hasr, akan menyebabkan hanya itu berarti anaknya gitu. Padahal kitabnya bermasalah. Kita tidak usah bahas, anggaplah kitab ini sahih. Anggaplah kitab ini benar-benar abad ke-6 gitu loh. Ya meskipun nggak ada manuskrip aslinya dan baru ketemu di abad ke-8 kan gitu. Nah, anggap kitab ini sahih. Nah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu punya banyak kitab. Ada yang namanya Tafsir Ar-Razi. Ada yang namanya I'tiqadu Firaqil Muslimina wal Musyrikin. Nah, setelah saya bandingkan dari kitab-kitab beliau, ternyata ini banyak sekali paradok. Banyak sekali paradok. Yang mengindikasikan ini kitab palsu memang. Nanti akan saya buktikan itu ketika memang sudah ada pertemuan dengan beliau. Saya buktikan bahwa paradoknya sangat banyak sekali. Itu saya tulis. Paradok dari narasi, dari metode pemikiran, atau ma yata'allaqu bi falsafah wa ma syabah dzalik, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan itu, banyak sekali. Nah, dan ada perkara yang sangat fatal dalam kitab itu. Di tengah, itu mungkin kalau nggak baca sampai hatam, nggak akan ketemu itu. Di tengah ada yang fatal sekali, dan itu yang menunjukkan justru mustahil. Kitab ini adalah yang ditulis oleh Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah alladzi ishtahara ilaina mundu qadim ilal an annahu Imamu Ahli Sunnah. Asy-Syafi'i fil fiqh wal Asy'ari fil madhab, a'ni fil i'tiqad. Jadi masalah ini, dan ini rujukan beliau satu-satunya. Sehingga saya sangat punya ambisi untuk menanyakan tentang karya yang beliau tulis. Kalau itu dijawab, wah itu Masya Allah kalau sampai dijawab. Masya Allah, Masya Allah. Dan saya akan siap mendukung. Jadi memang kenapa kok saya belum menyampaikan seutuhnya, tadi anggaplah cuma satu dari puluhan yang mungkin ingin saya sampaikan kepada beliau. Karena begini Ustaz, setelah saya melihat perdiskusian beliau melalui tulisan dengan Habib Rumail ya, kalau nggak salah ya, di Facebook itu, saya perhatikan jawaban beliau dengan jawaban Habib tersebut. Saya kaji, saya paskan dengan kitabnya, saya pikir-pikir seperti itu. Karena ya memang niat saya ya bukan mencari pembatalan atau penyambungan. Saya tidak sedang membela Bani Alawi, oh tidak. Gitu. Kalau mencintai dzurriyyah Rasulullah itu mungkin sudah diajarkan sejak saya jadi santri, itu sudah diajarkan. Jangankan ke dzurriyyah Rasulullah, kepada putra-putrinya seorang kiai saja saya harus hormat, apalagi kepada cucu-cucunya Rasulullah, seperti itu.
Saya tidak sedang membela siapa-siapa, saya memang murni ilmiah, dan itu hanya salah satu saja gitu. Tidak saya sampaikan di sini secara utuh karena memang akan saya persiapkan ketika bertemu beliau. Saya ingin langsung mendengar jawaban dari beliau, seperti itu. Saya ingin langsung mendengarkan dari jawaban dari beliau. Sejauh mana beliau membaca kitab Al-Ubaidili, Al-Umari, atau yang lain ya. Sejauh mana gitu. Karena yang namanya ilmiah pasti terkejar, pasti ada titik terang nantinya Ustadz. Makanya saya sebenarnya kalau bahasa debat kalau memang agak panas, mungkin bahasa yang lebih biasa lah, ngopi bareng gitu. Ngopi bareng, ya, ngopi ilmiah gitu loh. Dan ya sudah, saya sudah siapkan beberapa apa manuskrip dari berbagai maktabah mungkin ya, atau matbaah itu sudah ada perbandingannya dan bagaimana nanti jawaban beliau ya semoga lekas ada tanggapan dari beliau karena saya yakin dan saya husnudzon ketika seorang kiai menulis sebuah kitab pasti sudah dipikirkan berkali-kali. Itu saya husnudzon, pasti sudah dipikirkan berkali-kali dan pastinya sudah dipelajari kan seperti itu. Nah, saya karena yang panas ini sebenarnya netizen Ustaz. Yang panas itu netizen. Netizen ada yang menghujat sana, ada yang menghujat sini. Saya sudah tidak terlalu apa ya, tidak terlalu memikirkan mau netizen bilang apalah terserah lah. Ini toh ini ya kebiasaan anak santri kok ada basul masail. Bahkan mungkin ketika basul masail antara musyawirin dengan musahih itu saling berdebat itu hal biasa gitu. Hal biasa itu, bukan hal yang baru, bukan. Tapi ya kita kan memang nggak bisa menfilter satu persatu dari netizen harus ikut ini, nggak bisa gitu. Karena umat yang akan selalu taat kepada imamnya itu hanya makmum sholat, Ustaz. Hanya makmum sholat. Kalau selain makmum sholat tidak ada yang taat itu. Pasti ada yang membangkang gitu. Ya, jadi seperti itulah. Jadi ini hanya kajian ilmiah dan ini ilmu nasab. Nah, itu yang harus digarismiringi ya, digarismiringi. Ini ilmu nasab. Jadi ketika menulis masalah nasab atau mengklaim nasab itu terputus, seharusnya syarat pertama dia menguasai ilmu nasab. Itu. Syarat pertama ketika dia menulis mengenai nasab, maka dia harus alim dalam hal ilmu nasab. Harus alim dulu. Karena kalau kita baca-baca itu akan berbeda-beda nantinya, akan berbeda-beda. Nah, itu nanti yang akan menjadi tolak ukur kitab yang beliau tulis apakah sudah bisa disebut tesis, sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau hanya sebuah klaim. Itu nanti jawabannya ketika wallahu a'lam, semoga Allah menakdirkan bertemu dengan beliau, mau acara ngopi monggo, mau diskusi gimana juga monggo.